Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update terbaru status bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober tahun 2023 di 6NG hari ini di tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ada 12 ketentuan penetapan nominal bantuan PKH tahap keempat tahun 2023. Urutan komponen PKH yang paling diutamakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah hal itu nantinya juga bakalan mempengaruhi cair duluan ataupun tidak bantuan PKH para keluarga penerima manfaat ya. Jadi di video kali ini kita akan mengedukasi kepada sahabat YouTube semua terkait dengan urutan skala prioritas komponen PKH yang dimiliki masing-masing para keluarga penerima manfaat. Nah, tentunya untuk mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang update terbaru status bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober tahun 2023 di 6NG hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2023. Kemudian ada 12 ketentuan penetapan nominal bantuan PKH tahap keempat tahun 2023. Urutan komponen PKH yang paling diutamakan atau diprioritaskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kira-kira komponen apa ya? Apakah komponen lansia atau komponen balita atau komponen yang lainnya? Nah, apakah hal tersebut juga nanti akan mempengaruhi cair duluan ataupun tidak bantuan PKH yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, di beberapa waktu yang lalu kita pernah menyimak salah satu informasi yang dibagikan oleh konten kreator lainnya yang mengatakan bahwasanya lansia adalah komponen prioritas utama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga menurut si konten kreator tersebut untuk komponen lansia ataupun disabilitas itu bakalan dicairkan duluan di pencairan PKH tahap keempat tahun 2023. Nah, apakah itu memang benar adanya? Nah, ini akan kita jawab pada video kali ini ya sahabat YouTube. Namun di sini saya akan mengupdate terlebih dahulu terkait dengan status PKH BPNT alokasi September-Oktober di 6NG hari ini di tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ternyata bukan hanya di akun 6NG para pendamping sosial yang sudah ada periode salur September-Oktober tahun 2023 melalui akun 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota itu juga sudah muncul periode salur yaitu September-Oktober tahun 2023 yang dicairkan lewat kartu KKS untuk PKH maupun BPNT-nya. Nah, kalau sudah ada perubahan periode salur, maka kita tinggal menunggu proses yang namanya cek rekening ya. Proses cek rekening, ketika proses cek rekening nanti akan hasilnya adalah bisa berhasil cek rekening ataupun gagal cek rekening atau gagal omspan. Nah, ketika sudah berhasil cek rekening nanti akan statusnya berubah menjadi SPM atau SP2D. Barulah yang terakhir yang tertera statusnya adalah top up atau sudah salur ya sahabat itu. Nah, di situ nanti ketika ada permasalahan perbedaan data, ada keterangan SI ya. Kemudian juga ketika setelah pengkercekan dari pihak Kemensos ternyata si KPM terindikasi memiliki upah di atas UMP ataupun meninggal dan lain sebagainya, di 6NG juga tertera alasannya sehingga bantuannya tidak bisa dicairkan.
Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang bantuannya tidak cair, maka konsultasinya adalah ke pendamping sosial atau ke operator 6NG desa atau ke operator 6NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Karena di akun-akun itulah bisa mengecek alasan kenapa bantuan PKH atau BPNT tidak dicairkan kembali ya sahabat YouTube. Nah, jadi di hari ini di tanggal 19 Oktober tahun 2023, alhamdulillah periode salur September-Oktober sudah muncul. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah menunggu tampilan atau munculnya proses verifikasi cek rekening ya sahabat itu. Dan tentunya ini semua terus berproses, di Kemensos juga terus berlanjut pengecekan data, persiapan data dan lain sebagainya. Oleh sebab itu para KPM doakan yang baik-baik saja, semoga bantuannya lancar dan segera dicairkan ya sahabat itu. Amin. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan urutan komponen PKH yang paling diprioritaskan atau diutamakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apakah yang prioritas utama nanti bakalan dicairkan duluan seperti yang disampaikan oleh konten kreator lainnya yang kita bahas di awal video tadi. Nah, langsung saja berdasarkan buku panduan modul PKH yang dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, didapati ada 7 komponen PKH yang dibayarkan di pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2023. Namun, dari 7 komponen tersebut ada skala prioritas atau komponen-komponen yang diutamakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, langsung saja komponen dengan skala prioritas utama pertama adalah anak usia dini atau balita. Jadi anak balita itu adalah prioritas utama di bantuan PKH. Kemudian prioritas kedua adalah anak sekolah SD. Jadi anak sekolah SD ternyata skala prioritas utama yang kedua ya. Kemudian skala prioritas utama yang ketiga adalah komponen SMP. Skala prioritas keempat adalah anak SMA. Kemudian skala prioritas kelima adalah disabilitas. Skala prioritas keenam adalah lansia. Nah, jadi lansia itu justru skala prioritasnya urutan keenam ya sahabat itu. Dan skala prioritas utama yang terakhir adalah komponen ibu hamil. Nah, apakah ini nanti yang punya anak balita bakalan dicairkan duluan? Jawabannya tidak. Jadi yang dicairkan duluan adalah yang memiliki data atau yang oleh pihak Pusdatin datanya sudah siap untuk disalurkan atau dicairkan ya sahabat itu, komponen apapun. Dan selanjutnya informasinya terkait dengan ada 12 ketentuan penetapan nominal bantuan PKH tahap keempat tahun 2023, dan ini juga wajib dipahami oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, langsung saja yang pertama, anggota keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu yang aktif di DTKS. Kalau misalkan ada anak balita masih belum masuk di dalam DTKS, meskipun sudah tercatat di data Dukcapil atau tercatat di KK-nya, maka itu juga masih belum bisa dibayarkan bantuan balitanya karena masih belum tercatat aktif sebagai individu di DTKS. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua adalah dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen. Jadi tadi kan ada 7 komponen. Nah, dalam satu keluarga PKH itu ya maksimal ada 4 komponen yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas. Jadi prioritas yang pertama adalah anak balita, SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan juga ibu hamil. Kemudian yang keempat, maksimal jumlah anak ya. Jadi kalau misalkan dalam keluarga tersebut memiliki 4 anak ya, yang bisa dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah 3 anak saja dengan urutan anak usia dini, kemudian SD dan SMP. Yang SMA tidak terhitung karena skala prioritasnya adalah di bawah anak SMP ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian yang kelima, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen sekolah SD, SMP ataupun SMA jika terdaftar pada sistem Dapodik. Kalau tidak masuk di dalam sistem Dapodik maka tidak bisa dibayarkan. Kemudian yang keenam, maksimal anak usia dini atau balita yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua. Apabila keluarga tersebut memiliki anak 3 dan anak yang ketiganya ini adalah baru balita, maka si anak balita tersebut tidak masuk perhitungan bantuan PKH karena sudah urutannya itu anak ketiga ya sahabat itu.
Kemudian yang ketujuh, komponen PKH anak usia dini atau balita berumur 0 hingga 6 tahun. Berikutnya, maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang. Nah, jadi untuk disabilitas maupun lansia kan dulunya maksimal dalam satu keluarga PKH adalah 1 orang. Nah, saat ini maksimalnya itu hingga 4 orang ya, sahabat itu. Kemudian yang berikutnya, komponen PKH lansia minimal berusia 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Berikutnya yang ke-11, maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua. Dan yang terakhir, jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari 1 komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan nominal bantuan tertinggi. Contoh, ada anak sekolah SD, dia juga menderita ataupun termasuk golongan disabilitas. Nah, SD bantuannya adalah Rp150.000 kalau yang dicairkan lewat kartu KKS. Kalau lewat PT Pos Indonesia adalah Rp225.000. Sedangkan untuk komponen disabilitas yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia bantuannya adalah Rp600.000. Sedangkan yang dicairkan lewat kartu KKS adalah Rp400.000. Nah, satu anak tersebut memiliki syarat 2 komponen. Yang pertama SD, yang kedua disabilitas. Namun bantuannya besaran disabilitas, maka yang masuk perhitungannya adalah untuk bantuan disabilitasnya, bukan untuk yang SD-nya. Bisa dipahami ya sahabat YouTube? Nah sahabat YouTube, jadi itu ada 12 ketentuan penetapan nominal bantuan yang bakalan diterima oleh para KPM PKH di pencairan bantuan PKH tahap keempat tahun 2023 mendatang. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video diari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.